teman-teman Happy Science, ketemu lagi dengan kami Fakultas Sains dan Matematika. Sekedar info teman-teman, jadi ini yang untuk belum tahu, ini merupakan rangkaian video, isinya berupa informasi mengenai prodi-prodi atau program studi yang ada di Fakultas Sains dan Matematika. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton video-video kami sebelumnya, dapat mengunjungi akun YouTube kami di link yang sudah disediakan nanti, atau teman-teman bisa mengunjungi link yang ada di pojok kiri atas. Nah, hari ini teman-teman kita akan berfokus untuk mengenal lebih dalam mengenai salah satu program studi yang kece banget nih teman-teman di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana, atau lebih dikenal dengan FSM UKSW. Nah, program studinya adalah Magister Sains Data. Nah, jadi Magister Sains Data, teman-teman tidak salah dengar, Magister teman-teman. Jadi di FSM tidak hanya memfasilitasi teman-teman untuk melanjutkan studi di jenjang sarjana, tetapi juga teman-teman bisa melanjutkan studi di jenjang magister atau S2, dan namanya adalah Sains Data. Pasti teman-teman udah tidak asing lagi dengan istilah ini, Sains Data, karena istilah ini merupakan istilah yang booming sekali beberapa tahun belakangan. Nah, kalaupun ada yang tidak tahu mengenai Sains Data dan teman-teman ingin mengenal lebih mendalam mengenai apa itu Sains Data, apa yang dipelajari di Sains Data, dan informasi-informasi terkait Sains Data yang menarik lainnya, oke, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh Kaprodi dari Magister Sains Data, Ibu Dr. Hana Arini Pahrusip. Bagaimana kabarnya Bu Hana? Baik-baik? Ya, baik, luar biasa. Wow. Oke, Bu Hana, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai program studi Magister Sains Data, saya ingin mengucapkan selamat dulu Bu, karena telah berhasil mendapatkan hibah penelitian dari Kedareka. Selamat Bu. Terima kasih. Sebagai info teman-teman, ini merupakan tahun kedua secara berturut-turut Bu Hana dan tim berhasil mendapatkan hibah dana penelitian dari Kedareka. Wah, luar biasa banget teman-teman. Ini jarang banget loh teman-teman. Pencapaian nih. Oke, nah Bu, kita balik ke tadi mengenai program studi Magister Sains Data. Ya. Nah, ini mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana, penonton yang mungkin masih asing dengan istilah Sains Data, Bu. Nah, mungkin Ibu bisa menerangkan kepada kami dan juga penonton, apa sih itu Bu, tentang apa itu Sains Data, Bu? Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Ya, kita menggunakan istilah Sains Data atau biasa dikenal dengan dalam bahasa Inggris Data Science. Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang ketik di Google Data Science, nanti akan banyak sekali informasi tentang Data Science. Nah, tentu mungkin kata-kata science ini agak menjadi momok ya. Seolah-olah itu adalah ilmu kimia, fisika, biologi. Ternyata nggak gitu. Oh. Ternyata bahkan tidak sama sekali gitu ya. Ya, jadi data science kalau kita bicara ya tentunya ilmu ya, sains itu ilmu. Nah, kemudian diterjemahkan jadi ilmu data. Nah, kenapa ilmu data ya? Karena ternyata dalam dunia abad 2021 ini data itu berkembang luar biasa. Ya, kita bisa tahu ada film Netflix, ada data di mana misalnya komentar di Twitter atau di media sosial yang kemudian diolah, yang memberikan informasi yang kita harapkan. Misalnya, oh yang lagi tren di Indonesia ini misalnya pimpinan itu siapa? Misalnya Jokowi, ada berapa persen yang menyukai, berapa tidak. Nah, itu salah satu aplikasi dari data science. Wah, keren banget itu. Ya, jadi banyak sekali. Jadi mungkin kita ingin menduga apakah lingkungan itu punya gas yang berbahaya kalau kita punya pasang sensor di area tersebut, misalnya di area pertambangan. Nah, kemudian itu yang sedang kami kerjakan, gitu ya. Nah, kemudian kita punya data yang luar biasa karena itu sensor dipasang di sana tiap detik mencatat, kemudian kita simpan begitu dan kita olah sehingga memberikan informasi keadaan lingkungan setiap saat yang kita kehendaki, gitu ya. Nah, itu berarti data itu kita sebut sebagai big data, sehingga tidak seperti zaman yang lalu ya. Nah, ini perlu teknologi yang cukup cepat,
kemudian juga menyimpan data yang mampu menyimpan data yang sedemikian besar, dan kemudian keahlian untuk mengolahnya. Benar, Bu. Keahlian. Seperti itu. Ya, nah kita senang karena sekarang teknologi pun maju dengan pesat, sehingga seolah-olah keilmuan di balik itu yang dulunya adalah ilmu ngolah data itu apa? Misalnya statistik, matematik, kemudian mungkin dibantu dengan komputer. Dulunya itu adalah zaman saya S1 tuh pakai kalkulator ya. Begitu. Nah, sekarang enggak, kita cuman tempel sedikit, coding sedikit, langsung kita dapat informasi. Nah, ini luar biasa sekali ya, zaman ini kita generasi yang bisa menikmati teknologi sehingga keilmuan juga berkembang. Nah, itu yang salah satu yang lagi kita sebut the sexiest job in 21st century gitu ya, dibilang data science gitu. Setuju banget Bu itu. Wah, ya. Kata-katanya keren banget. Iya. Kira-kira gitulah gambarannya. Oke. Nah, terima kasih Bu Hana. Nah, ini teman-teman. Jadi yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Hana, jadi sebenarnya kehidupan kita manusia tidak bisa dilepas-pisahkan dari namanya data, teman-teman. Kita bertumbuh saja itu ada koleksi datanya. Kemudian kita tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hana banyak banget. Masalahnya adalah perkembangan zaman, perkembangan kehidupan manusia itu pastinya ada yang dibutuhkan data. Sekarang masalahnya kalau data yang banyak itu tidak bisa dimanfaatkan, ya akan terbuang percuma gitu. Di Magister Sains Data kita diajarkan bagaimana caranya untuk bukan hanya diajarkan mengoleksi data, tapi diberikan pengetahuan untuk mengolah data tersebut. Ya, kita punya data, kita punya kemampuan untuk mengoleksi data, tapi tidak bisa apa-apakan atau tidak bisa dikembangkan, ya percuma aja data itu dikoleksi. Nah, di Sains Data teman-teman diajarkan untuk bisa mengolah data tersebut dengan bantuan teknologi yang mumpuni dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, nah berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh Bu Hana tentang bagaimana masifnya perkembangan sains data, pastinya universitas lain atau perguruan tinggi lain juga melihat potensi yang sama. Nah, masalahnya adalah sekarang, apa sih Bu Hana yang menjadi pembeda atau ciri khas dari sains data di FSM UKSW dibandingkan dengan yang ada di program studi yang lain? Silakan, Bu. Iya. Jadi semenjak berdirinya di tahun 2020 itu berdiri atau dibuka pada saat pandemi ya. Nah, di situ kami bergumul bagaimana mahasiswa ini bisa bekerja tetapi juga bisa studi. Jadi mereka ingin permasalahan yang mereka hadapi tentunya terkait dengan data. Mereka ingin dengan ilmu yang mereka pelajari bisa mereka aplikasikan dengan tempat mereka bekerja. Nah, di situ mahasiswa adalah para pekerja yang memang punya masalah di perusahaannya. Nah, sehingga kami ini menjadi partner dalam membantu untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan mereka. Jadi kita tidak membatasi diri, khusus tentang data science untuk apa begitu ya. Tetapi memang dengan masalah yang terkait dengan mahasiswa ini. Sehingga ada yang dari perusahaan, bahkan direktur yang juga ikut menjadi mitra termasuk menjadi student begitu ya. Nah, ini juga justru malah memberikan motivasi bagi kami bahwa ternyata yang kita kembangkan ini bermanfaat di perusahaan mereka. Nah, itu. Jadi bahkan menjadi materi tesisnya juga yang langsung diimplementasikan ke perusahaan tersebut. Nah, ini belum tuntas studinya pun mereka sudah aplikasikan. Jadi ini yang menarik, artinya kedua belah pihak antara kami selaku pengajar melayani keilmuannya itu justru digunakan langsung dengan industri. Kenapa ini penting? Karena industri sendiri sebetulnya biasanya mereka langsung cepat-cepat karena mereka perlu ada output yang segera dibutuhkan ya. Benar. Tetapi mereka tidak tahu ini harus pakai apa gitu. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu secara ilmiah atau mempertahankan pendapat mereka ketika ini bagus hasil yang mereka kerjakan. Nah, itu perlu ada kajian-kajian ilmiah yang mereka bisa dapatkan dari kami ya, dari ketika belajar bersama begitu. Jadi keunggulannya ya kita ada interaksi yang luar biasa ya bersama mitra atau bersama student, di mana kita menyelesaikan masalah di mana student punya masalah di perusahaannya gitu kira-kira. Oke, jadi berangkat dari masalah, kemudian masalah itu diselesaikan menggunakan pendekatan ilmiah, tapi juga memerlukan bantuan dari perusahaan yang di mana
mahasiswa itu merupakan pegawai dari perusahaan tersebut. Ya, betul. Wah, Pegawai, berarti direktur begitu. Oh, direktur, ada yang direktur ada, Ibu. iya. Wah, luar biasa. Ada direktur yang kuliah di sini loh, teman-teman. Luar biasa sekali. Nah, jadi hubungan timbal balik, teman-teman, bukan cuma dari pengajar, tetapi juga dari mahasiswa. Jadi mahasiswa datang membawa masalah mereka dan kemudian pengajar memberikan inovasi kepada mereka penyelesaian masalah. Oke, kurang lebih begitu, teman-teman. Oke. Tadi Bu Hana mengatakan kan kalau mahasiswa di Magister Sains Data kebanyakannya sudah bekerja. Nah, masalahnya sekarang kalau seandainya lulus dari Magister Sains Data, kira-kira progres ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk bergabung dengan prodi Magister Sains Data, mereka setelah lulus akan bekerja di bidang apa dan luasannya mencakup apa aja, Bu? Ya, jadi yang pertama bahwa mereka ini kan sudah bekerja. Ya memang ini opsinya mereka bahwa mereka akan melanjutkan di tempat pekerjaannya karena toh itu tadi ya, kadang beberapa adalah ini direktur atau pegawai yang sudah memegang pengambil keputusan begitu. Nah, itu terserah mereka mau melanjutkan pekerjaan mereka atau bahkan ya tentunya kalau ada yang mahasiswa baru ya tentunya lari ke perusahaan-perusahaan yang pengolahan data begitu ya. Jadi yang sifatnya memang memerlukan data scientist. Jadi di Salatiga kebetulan beberapa ya sudah menggunakan misalnya, tapi belum mahasiswa S2, tapi mereka tahu bahwa ini data science perlu. Seperti tadi malam kebetulan juga dengan Formula Trik misalnya yang ada di Salatiga begitu, mereka perlu sekali data scientist. Ya, jadi profesi ataupun profesi yang dimiliki oleh seorang lulusan dari Magister Sains Data kita sebut data scientist gitu ya. Nah, itu sangat memerlukan di perusahaan besar seperti Formula Trik, kemudian ada PT Walet begitu ya, di mana itu adalah salah satu perusahaan pengolahan bahan sarang walet yang sampai di Asia Tenggara. Ini contoh yang terdekat dengan kota Salatiga ya, kota yang kecil tetapi langsung berinteraksi dengan industri yang skalanya internasional. Nah, begitu. Ya. Jadi memang tergantung bidang yang ingin digeluti. Ada juga yang pengembang untuk unit usaha training tentang pelatihan pendidikan. Nah, dia bergabung di sini karena dia ingin mengolah data yang sudah dia punyai itu untuk membangun suatu keputusan untuk bagaimana mengembangkan perusahaannya di sekitar Jawa Tengah. Makanya dia juga bos di usahanya dia gitu, sehingga dia bergabung kuliah karena dia perlu untuk bagaimana mengolah data dia yang sedemikian besar itu dengan keilmuan dari data science gitu. Jadi tidak terbatas begitu ya. Wah, mana? Berarti Bu Hana lulusan sains data ini sebenarnya mereka punya posisinya itu lumayan penting banget ya di perusahaan. Tadi Bu Hana bilang ada yang pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Berarti kalau misalkan dia mempelajari apa yang diajarkan di sains data, kemudian ilmu itu diterapkan di perusahaannya, itu akan memberikan impact yang besar sekali di perusahaan tersebut. Ya, betul. Jadi link and match-nya langsung kelihatan begitu. Bahkan ini selama proses belajar, nggak nunggu lulus ya. Karena kalau bahasa Jawanya saking ya, atau sedemikian perlunya begitu. Wah. Ya, begitu. Ya. Ya, ini juga fun fact ya teman-teman. Sains data ini kenapa tadi Bu Hana bilang sexy jobs ya? Karena emang ini tuh merupakan pekerjaan yang bidang yang benar-benar dicari banget nih. Bukan cuma Indonesia, tapi kita bicara tentang keseluruhan seluruh dunia, teman-teman. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan besar, kita sebut aja yang sudah masuk kategori startup, Google, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direktur-direktur besar itu awalnya dari data analis yang mereka mengumpulkan data, kemudian mereka menganalisis data tersebut dan hasil analisis itu akan dilaporkan nanti kepada pimpinan. Nah, pimpinan nanti akan mengambil keputusan berdasarkan hasil yang teman-teman data analis, data engineering dan sebagainya yang merupakan bagian dari data science. Ini keputusan-keputusan mereka lah yang akan berdampak kepada kelangsungan keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya nih,
lulus dari sains data jadi apa? Tenang teman-teman, sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan besar. Tadi Bu Hana bilang di Salatiga aja perusahaan-perusahaan besar mencari lulusan dari sains data, apalagi perusahaan-perusahaan yang di luar Salatiga. Belum lagi yang punya link ke luar negeri. Wah, jadi peluangnya sangat besar teman-teman. Jadi jangan takut untuk kalau tertarik bergabung dengan sains data, terutama sains data, program studi sains data di FSM UKSW. Oke, setelah kita tadi mengetahui info-info apakah worth it tidak kalau kalian bergabung dengan program studi Magister Sains. Nah, sekarang kalau kita beranggapan teman-teman sudah bergabung menjadi keluarga besar dari program studi Magister Sains Data. Nah, kita pengen tahu nih Bu Hana, bagaimana sih suasana perkuliahan yang berlangsung di program studi yang Ibu ketuai? Mungkin suasana sivitas dengan mahasiswa ataupun sebaliknya. Bagaimana Bu? Ya, jadi seperti yang kami sampaikan, mereka adalah para pekerja. Kemudian mereka membawa masalah mereka dalam perkuliahan juga. Nah, dari situ kami dengan mahasiswa seperti teman ya. Karena mereka sendiri menyampaikan permasalahan, kemudian problem penyelesaian kita tawarkan, kemudian mereka uji cobakan, bahkan mereka menyampaikan wah ini terlalu istilahnya terlalu dangkal kah, atau mungkin mereka perlu lagi lebih cepat begitu ya. Jadi mereka menjadi istilahnya quality assurance dari kita juga gitu. Oh ini kuliah ini seperti apa? Jadi kita tidak merasa bahwa mereka itu juga student ya. Itu tadi mereka udah bos lah atau jadi kita kadang-kadang ya agak grogi sih saya lah ya gitu. Waduh ini jangan-jangan saya keminter gitu ya. Merasa pandai karena ilmunya terpakai atau terlalu ilmiah gitu ya. Karena kami yang dari matematik itu kan biasanya ada tata cara berpikirnya yang sangat runtut begitu, yang mereka sendiri mungkin nggak care di dalam dunia industri itu. Nah ternyata ketika bertemu dengan big data, keilmuan itu kayaknya juga jadi tertatih-tatih begitu ya. Perlu ini, perlu itu, perlu teknik untuk dengan platform-platform yang baru di komputer misalnya ya, dengan bahasa pemrograman juga begitu. Nah sehingga kita seolah belajar bersama. Ya, nah ketika belajar bersama ya udah kita nggak akan merasakan mana dosen, mana mahasiswa ya. Malah kadang-kadang kita jadi turut belajar dengan bagaimana situasi di industri. Nah seperti itu, bahkan ini tadi karena mahasiswa terlibat dengan proyek, jadi kita ketemu juga diskusi dengan proyek itu. Dan mereka lah yang juga mengukur seberapa layak hasil proyek kita begitu. Nah ini yang membuat itu tadi kita seperti itu tadi partner bersama ya, partner kerja begitu ataupun mitra belajar bersama. Jadi itu tadi kita nggak merasakan ya bagaimana ini dosen dengan mahasiswa gitu. Lebih seperti teman ya Bu berarti ya? Iya, sebagai teman begitu ya. Gitu, jadi nggak ada tuh yang namanya dosen lebih tahu daripada mahasiswa. Nah kita tuh di sini tuh bukan setara dalam artian walaupun sama ya teman-teman, tapi satu nggak menggurui, maksudnya satu lebih baik dibanding yang lain. Jadi kalau ini pengalaman kalau misalkan beraktivitas di terutama di UKSW, kita tuh dengan mahasiswa maupun dengan dosen maupun dengan pegawai yang lain itu seperti teman, benar-benar teman. Jadi tadi Bu Hana bilang partner yang sepadan berarti ya Bu. Ya. Satu nggak lebih merasa lebih pintar daripada yang lain, karena sebenarnya yang masuk di sini tadi Bu Hana bilang ada yang direktur. Ya kita nggak mungkin merasa lebih baik daripada direktur itu ya Bu. Dan mereka pun menganggap demikian, karena mereka juga butuh ilmu yang akan diterapkan nanti di perusahaan mereka. Nah jadi hubungan antara mahasiswa kemudian dengan dosen maupun dengan pegawai yang lain itu satu dengan yang lain itu bisa dibilang sepadan. Nah mungkin kata yang bisa mewakili itu sepadan teman-teman, sama rata gitu. Oke, kita akan masuk lebih dalam, mengenal lebih dalam mengenai program studi Magister Sains Data. Oke, sekarang Bu Hana, kalau kita bicara mengenai pembelajaran, sistem pembelajaran atau mata kuliah yang diajarkan di Magister Sains Data, mungkin Bu Hana bisa kasih gambaran sedikit mengenai fokus-fokus pembelajaran apa saja yang didekati atau
menjadi acuan dari Ya. program studi yang Ibu kepalai? Ya, di Magister Sains Data atau kuliah master tuh mata kuliahnya enggak banyak ya. Jadi namanya data mining, big data analysis, artificial intelligence, kemudian neural network. Nah, kemudian business intelligence. Jadi hanya 6 mata kuliah begitu. Selebihnya adalah project ya, karena menyangkut tesis. Nah, dari 6 mata kuliah ini kita meramunya menjadi dengan business intelligence dan artificial intelligence. Di mana artificial intelligence ini kita tahu bahwa kita sering dengar juga bagaimana ada perkembangan robot-robot ya yang benar. sekarang mengambil alih pekerjaan manusia gitu ya istilahnya. Tetapi itu untuk mempermudah sebetulnya, untuk mempermudah, tetapi manusia itu sendiri juga mungkin melakukan pekerjaan yang lain supaya bagaimana robot ini bekerja secara optimal, kemudian maintenance-nya dan seterusnya. Nah, sehingga kami sendiri sekalipun masih baru, kami berorientasi pada 2 hal, yaitu tentang business intelligence, di mana itu terkait dengan financial mathematics dan juga di big data yang sifatnya ekonomi begitu ya. Kemudian artificial intelligence di mana itu menyangkut banyak aplikasinya di nantinya ya, bagi otomatisasi di dalam berbagai bidang begitu. Jadi kami mengembangkan 2 ilmu itu. Nah, sementara ini artificial intelligence ya kita sedang kembangkan untuk kepentingan pengembangan sensor yang kita kemas, yang kita sebut menjadi AI mining gitu ya. AI artificial intelligence for mining. Mining ini dalam arti untuk big data karena menambang data, tetapi juga mining dalam arti data di dunia pertambangan. Nah, karena Indonesia salah satu negara terbesar di mana yang menghasilkan tambang ya, di berbagai macam tambang, di mana bahkan pemerintah Indonesia sedang bangun, misalnya beberapa waktu yang lalu di berita ada smelter nikel di Jawa Timur, kemudian juga kita tahu ada Freeport, kemudian ada bauxit dan seterusnya. Nah, ini penelitian ini kita kemas di dalam yang diberikan oleh hibah pemerintah dari Kedaireka itu. Ya, jadi fokusnya masih ke sana. Sekalipun beberapa penelitian kecil itu juga berkembang. Misalnya, bagaimana kita kontribusi terhadap COVID, kasus mempelajari studi COVID. Bagaimana tentang health intelligence, jadi bagaimana pengolahan data yang untuk bidang kesehatan. Itu ada, tetapi karena keterbatasan kita, begitu ya, mahasiswa itu tadi tergantung dari interest dari mahasiswa, kita juga bagaimana AI terhadap masalah yang dihadapi oleh mahasiswa, bagaimana business intelligence terhadap masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Itu secara aplikasinya apa itu tergantung dari kasus yang dibawa oleh mahasiswa gitu. Wow, menarik ya Bu. Berarti ini teman-teman yang mungkin menutup mata ya. Saya sebutnya yang menutup mata ya Bu. Teman-teman bakalan sadar ya kalau sebenarnya otomatisasi ya ini sekarang udah mulai pergerakan teknologi sekarang udah mulai mengarah ke sana. Paling gampang deh teman-teman. Sekarang kalian kalau parkir itu tidak lagi memerlukan karcis. Hanya perlu masuk sensor dari kamera mendeteksi plat nomornya dan kemudian timernya akan berjalan. Nah, itu cuma contoh sederhana, dan yang dikembangkan oleh Bu Hana tadi itu alat sensor. Kemudian masih banyak lagi yang akan dipelajari di program studi Magister Sains Data. Saya tangkap ya Bu. Ya. Jadi sebenarnya di program studi Magister Sains Data ini lebih berfokus di penelitiannya. Walaupun tadi ada mata kuliah 6 mata kuliah itu, tapi lebih banyak berfokus di penelitiannya, dan bukan cuma penelitian yang dibuat terus ditinggalkan, enggak, tapi langsung diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Tadi penambangan, ya Indonesia menjadi negara pemilik penambangan terbesar. Nikel, emas, PT Freeport itu walaupun banyak yang nggak tahu, PT Freeport itu merupakan penambangan emas terbesar di dunia loh teman-teman. Dan itu banyak ditutupi. Oke, nah dan walaupun kita melakukan penelitian-penelitian, kebanyakan penelitian dilakukan untuk hanya menghasilkan sesuatu, tapi tidak ada pengaplikasiannya.
Tetapi di program studi Magister Sains Data langsung pengaplikasiannya. Nah, ini juga merupakan suatu keunggulan yang ada di program studi Magister Sains Data. Nah, oke Bu. Pertanyaan terakhir Bu, dan ini kayaknya menjadi bahan pertimbangan pertama kalau saya mau melanjutkan studi. Kalau saya udah lulus S1, terus saya ingin melanjutkan ke jenjang magister. Ini merupakan bahan pertimbangan utama. Soalnya banyak teman saya yang ingin melanjutkan studi S2 tapi terkendala di dana, Bu. Nah, kira-kira dari program studi Magister Sains Data menyediakan mungkin beasiswa atau keringanan uang semester atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pemotongan biaya kuliah dan sebagainya. Mungkin Bu Hana bisa jelaskan. Iya, terima kasih. Jadi kegiatan kita di Magister Sains Data ini didukung oleh beasiswa dari Noto Hamijoyo yang disediakan oleh UKSW berupa beasiswa untuk kuliah gratis ya. Jadi artinya gratis itu artinya ya tidak membayar uang perkuliahan selama kuliah, tetapi mahasiswa harus mendukung untuk dana kehidupan pribadinya ya. Jadi untuk biaya makan, tinggal, kos dan seterusnya memang harus didanai sendiri. Kemudian tapi kita juga bisa melibatkan mahasiswa di dalam proyek sekalipun itu tidak banyak ya, tidak sampai 2 tahun mereka bisa bebas dari kesulitan keuangan karena proyek begitu. Tapi ada beberapa yang mereka bisa ikut. Jadi ikut kemudian nanti per bulan terima misalnya 2 juta gitu kan ya. Untuk biasanya makan di Salatiga itu anggaplah 1.500.000 sangat murah ya. Itu bisa. Kemudian untuk tinggal itu mungkin antara 600 sampai 750.000. Sehingga itu tadi berapa ya? 2.250.000. Kemudian itu ya anggaplah 2,5 itu sudah royal kali ya untuk gaya hidup di Salatiga, karena makan kadang 10.000 aja bisa gitu. Tapi kan tentunya ingin yang sehat lah gitu, sehingga dan juga tentang perlengkapan untuk misalnya komputer dan seterusnya kita juga ada disediakan misalnya ya, kalaupun tidak bisa. Ini ada mahasiswa karena ada proyek kita sudah siapkan laptop mereka bisa gunakan ya gitu. Sampai disediakan laptop ya Bu? Iya, jadi luar biasa. Mereka bisa gunakan artinya selama kuliah gitu. Juga ada mahasiswa yang karena kita by project, kita juga danai untuk membayar uang kuliah, itu juga ada begitu. Jadi karena kuliahnya juga murah ya, cuman 30 juta dalam 2 tahun. Nah, dan tidak ada dana yang lain. Ya mungkin cuma registrasi 500.000 untuk form, yang lainnya tidak ada uang gedung, tidak ada ini karena kita ingin kita dengan kota besar itu program master biasanya 60 jutaan lah ke atas gitu ya. Nah di sini kita di kota kecil ya skalanya itu, dan karena mereka itu adalah para pekerja yang juga menjadi mitra dalam pekerjaan kita, tentunya jadi ada juga benefit yang mereka berikan ke kami, sehingga itu menjadi implikasi kenapa dana kecil begitu ya. Artinya kami anggap cukup murah begitu, karena bahkan ada komentar-komentar orang, loh kok bayar SMA lebih mahal daripada S2 begitu ya. Jadi ini waktu itu pendanaan itu kita masih pikirkan pada masa pandemi bahkan 24 juta begitu ya. 24 juta kalau dibayar cash langsung mereka bisa bayar 24 juta. Nah, ini yang memang menjadi awal karena didukung oleh dana UKSW, sehingga program itu juga didukung dana dari proyek. Dan karena menggunakan komputer saja, kemudian memang ada beberapa server yang kita gunakan begitu. Jadi tidak banyak pendanaan yang diperlukan begitu. Nah, itu kira-kira dananya. Jadi tidak mahal. Beasiswanya ada. Dan kita upayakan selalu dari proyek. Oke. Nah berarti untuk teman-teman yang mau gabung, sebenarnya mereka nggak perlu takut soal biaya ya, soalnya beasiswa banyak. Kemudian kalaupun nggak ke cover beasiswa, biaya kuliahnya juga murah loh. Ini fun fact juga loh. Jadi biaya kuliah di Magister Sains Data ini merupakan salah satu yang paling murah teman-teman. Silakan cross check aja dibandingkan dengan biaya dari program studi magister yang lain di kampus-kampus yang lain. Teman-teman silakan cross check.
Kemudian tadi dijelaskan oleh Bu Hana, ini fun fact juga nih, salah satu biaya hidup paling termurah di seluruh Indonesia, dan kalau dibandingkan di Jawa Tengah, Salatiga merupakan salah satu yang termurah juga. Iya, betul. Biaya hidup udah murah, biaya kuliah udah murah. Kemudian kalau tercover beasiswa juga banyak. Kurang apa lagi teman-teman? Udah banyak banget nih. Dan teman-teman juga bisa dapat dana tambahan dari project-project yang teman-teman bisa ikuti selama perkuliahan. Kurang menguntungkan apa teman-teman? Ini saya kayaknya mau ikut deh sepertinya. Saya sepertinya tertarik untuk ikut juga. Mumpung biayanya belum naik teman-teman, kita nggak tahu kan. Oke, jadi selagi masih diberikan ya karena pandemi nih, jadi Ya, harganya benar. memang kita buat untuk mendukung tetap kuliah gitu. Ya. benar teman-teman. Kurang baik apa teman-teman? Fasilitas yang ditawarkan oleh program studi Magister Sains Data. Nah, terima kasih Bu Hana untuk informasi dan pengenalan mengenai program studi yang Ibu kepalai. Ini menarik banget loh teman-teman. Saya pertama kali mendengar tentang sains data yang dibuka di FSM UKSW. Ini saya tertarik banget teman-teman. Soalnya kita walaupun nggak sadar ya teman-teman, era sekarang ini udah mulai mengarah ke yang namanya automatisasi yang tadi saya ceritakan. Dan kalau kita nggak punya pengetahuan untuk bisa mengimbangi perkembangan zaman, kita akan terkalahkan teman-teman, kita akan digusur. Nah, dan salah satu wadah untuk mempelajari dan kita bisa mengimbangi perkembangan zaman ini, ya salah satunya di kampus tercinta ini dan di Fakultas Sains dan Matematika, terutama di Magister Sains Data. Jadi untuk teman-teman yang tertarik atau ingin mendalami mengenai sains data, atau kalian mungkin pengen belajar atau mungkin terlibat dengan proyek-proyek yang Bu Hana dan dosen-dosen yang lainnya, bisa bergabung dengan kami dengan mungkin mengakses info yang teman-teman bisa dapatkan di website atau mungkin di IG yang nanti akan tercantumkan mungkin di bawah sini atau mungkin di atas sini. Nanti teman-teman dari tim kreatif yang akan mengeditnya. Oke, dan mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak Bu Hana untuk waktunya diluangkan untuk menjelaskan mengenai program studi yang Ibu kepalai. Itu saja dari kami. Semoga informasi yang teman-teman dapatkan bisa berguna dan teman-teman bisa tertarik untuk bergabung dengan Fakultas Sains dan Matematika, terutama di program studi Magister Sains Data. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi.